Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Anissa Dinasal Sabila Sugiantoro dari kelas LA10. Untuk beberapa menit ke depan, saya akan membahas mengenai strategic implementation. Jadi, apa sih strategic implementation itu? Strategic implementation adalah tahapan manajemen strategis yang terdiri dari kemampuan manajerial, administratif, dan persuasif yang dalam sebuah tindakan. Di dalamnya mengacu pada proses pelaksanaan rencana dan strategi yang sudah dirumuskan. Proses ini mengubah strategi yang sudah dirancang menjadi aksi dan tindakan nyata untuk mencapai tujuan. Dalam hal mengelola kekuatan, semua aspek selama tindakan dijalankan juga membutuhkan strategi implementation ini. Implementasi strategi membutuhkan tindakan-tindakan seperti perubahan struktur organisasi, alokasi sumber daya, program kompensasi, merubah strategi harga, budaya perusahaan, membuat sistem informasi manajemen yang lebih baik, dan lain-lain. Yang pertama, implementation strategies, marketing, finance or accounting, R&D, and MIS issues. Strategic implementation umumnya berdampak pada kehidupan setiap orang dalam suatu organisasi. Manajer dan karyawan yang tidak memahami bisnis dan tidak berkomitmen pada bisnis dapat mencoba menyabotase upaya strategic implementation dengan harapan organisasi akan kembali ke cara yang lama. Nah, gambar di samping ini mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan dan mempertahankan competitive advantage, perusahaan harus attract customer dan manage finance mereka lebih baik daripada perusahaan kompetitor. Pemetaan persepsi dan segmentasi pasar adalah alat yang sangat penting bagi ahli strategi untuk memastikan bahwa uang yang dimanfaatkan untuk marketing, promotion, publisitas, dan penjualan dengan bijak. Marketing expenditure dapat menjadi terlalu tinggi jika tidak didasarkan pada analisis pemosisian produk yang jelas, pemasaran target, dan analisis pelanggan. Nah, menurut gambar ini, ahli strategi harus manage financial research dari perusahaan dengan sangat baik, terutama menggunakan valuation analysis, EPS or EBIT analysis, dan project financial statement analysis. Strategic implementation yang sukses bergantung pada dolar manajemen yang unggul. Dibutuhkan dolar untuk mendapatkan dan mempertahankan competitive advantage tersebut. Nah, yang pertama ada strategic operasional. Ada beberapa strategi operasional yang perlu diperhatikan oleh perusahaan saat menjalankan proses strategi implementation ini. Di antaranya, pengembangan standarisasi produksi yang efisien dan efektif, pengembangan model teknologi pengolahan dengan kualitas dan kuantitas yang dapat diserap konsumen dengan baik, mengimplementasikan corporate social responsibility atau CSR, kualitas dan kuantitas produk yang sesuai kebutuhan konsumen, perencanaan produksi yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada Strategic Human Resource Management or HRM. Nah, aspek-aspek yang dilihat terdiri dari ketersediaan SDM yang berkualitas dan profesional, mengembangkan kemampuan perusahaan melalui peningkatan sumber daya manusia yang dimiliki dengan melakukan edukasi dan pelatihan yang berkesinambungan, melatih dan mengembangkan mitra-mitra profesional yang diperlukan dalam setiap aktivitas perusahaan, menciptakan sistem promosi dan mutasi yang sesuai dengan keahlian dan orang yang tepat pada bidangnya, dan menciptakan struktur organisasi yang mampu mendukung seluruh fungsi kinerja perusahaan yang bersih dan tidak terbatas dalam pengembangan usahanya. Selanjutnya ada strategic marketing. Perusahaan harus memberikan insentif kepada konsumen untuk berbagi pemikiran, pendapat, dan pengalaman mereka di situs web perusahaan. Dengan arti lain, situs web perusahaan tersebut tidak boleh semuanya tentang perusahaan, tetapi juga tentang pelanggan tersebut. Variabel marketing yang tak terhitung jumlahnya ini sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya strategic implementation. Ada beberapa keputusan strategic marketing antara lain, cara membuat iklan lebih interaktif dan lebih efektif, cara terbaik memanfaatkan konservasi sosial media tentang perusahaan dan industri, untuk menggunakan dealership eksklusif atau beberapa channel distribusi, untuk menjadi price leader atau price followers, untuk menawarkan garansi lengkap atau limited guarantee,
guaranti, dan lain-lain. Purpose-based marketing. Cara terbaik untuk menjual dalam ekonomi yang lemah adalah dengan menunjukkan kepada pelanggan bagaimana mereka dapat meningkatkan kehidupan mereka dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Dan juga perlu membangun kepercayaan dan hubungan emosional dengan pelanggan untuk membedakan produk atau layanan tersebut dengan kompetitor. Ada 3 aktivitas marketing yang sangat penting dalam strategi implementation, di antaranya engage customer di sosial media, segmentasikan pasar dengan efektif, dan mengembangkan serta menggunakan produk positioning map seperti gambar di samping. Selanjutnya ada strategic finance or accounting. Beberapa konsep finance yang terpenting adalah untuk strategi implementation adalah memperoleh modal yang dibutuhkan, mengembangkan project financial statement, menyiapkan financial budget, dan mengevaluasi nilai-nilainya. Ada beberapa contoh keputusan yang memerlukan kebijakan financing atau accounting, yaitu untuk meningkatkan modal dengan hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, preferred stock or common stock, untuk menyewa atau membeli fixed asset, untuk menggunakan first out LIFO, first in, first out FIFO, atau market value accounting approach, untuk memperpanjang waktu piutang, dan lain-lain. Ada beberapa aktivitas financing yang sangat penting untuk menjadi pusat strategi implementation, yaitu memperoleh modal yang dibutuhkan untuk mengimplementasi strategi dan melakukan IPSR EBIT analysis, mengembangkan project financial statement untuk menunjukkan hasil yang diharapkan dari strategi yang diterapkan, menentukan corporate valuation jika ada tawaran yang diterima, memutuskan apakah akan go public dengan initial public offering atau IPO, dan memutuskan apakah akan menyimpan uang tunai di luar negeri yang diperoleh dari luar negeri. Selanjutnya ada Strategic Research and Development or R&D. Tim research or development dapat memainkan peran bagian integral dalam implementasi strategi. Tim ini memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan produk baru dan meningkatkan produk lama secara efektif. Mungkin tren terbaru dalam R&D telah membuka kerahasiaan perusahaan bahkan pesaing utama bergabung untuk mengembangkan produk baru. Kolaborasi sedang meningkat sebagai akibat dari tekanan pesaing baru, meningkatnya biaya penelitian, meningkatnya masalah peraturan, dan jadwal pengembangan produk yang dipercepat. Ada kebijakan R&D yang dirumuskan dengan baik untuk menyesuaikan peluang pasar dengan kemampuan internalnya. Ada beberapa isu-isu R&D strategis yang meliputi untuk menekankan perbaikan produk atau proses operasional, menekankan penelitian dasar atau terapan, menjadi pemimpin atau pengikut di R&D, menggunakan university research atau private sector researchers, dan sebagainya. Dan ada fungsi R&D dalam strategi implementation sebagai berikut. Menjadi perusahaan pertama yang memasarkan produk teknologi baru, menjadi inovatif imitator dari produk yang sukses sehingga meminimalkan risiko dan biaya startup, dan yang terakhir menjadi low-cost producer dengan memproduksi massal produk serupa tetapi lebih murah daripada produk yang baru saja diperkenalkan. Dan yang terakhir ada Strategic Management Information System atau MIS. Memiliki MIS yang efektif merupakan faktor terpenting dalam membedakan perusahaan yang berhasil dan perusahaan yang tidak berhasil. Proses manajemen strategi sangat difasilitasi di perusahaan yang memiliki sistem informasi yang efektif. Information system yang baik dapat memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya. Misalnya, ada pesanan online dari tenaga penjual ke fasilitas produksi yang dapat mempersingkat waktu pemesanan bahan dan mengurangi biaya persediaan. Komunikasi langsung antara pemasok, produsen, pemasar, dan pelanggan dapat menghubungkan value chain bersama-sama seolah-olah mereka adalah satu organisasi. Peningkatan kualitas dan layanan ini seringkali dihasilkan dari peningkatan information system tersebut.
Selanjutnya, ada implementing strategies, management, operation, and human resource issues. Proses strategic management tidak berakhir dengan memutuskan strategi atau strategi apa yang akan dikejar. Harus ada terjemahan dari pemikiran strategis menjadi tindakan. Penerjemahan ini jauh lebih mudah jika manajer dan karyawan perusahaan memahami bisnis, merasa menjadi bagian dari perusahaan, dan melalui keterlibatan dalam aktivitas perumusan strategi yang telah berkomitmen untuk membantu keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan. Nah, gambar ini menyatakan bahwa untuk mendapatkan dan mempertahankan competitive advantage, perusahaan ini harus sangat terorganisir dengan baik serta harus mengalokasikan sumber daya secara tepat di seluruh produk, layanan, dan wilayahnya. Karyawan harus mengetahui dengan jelas reward dan benefit apa yang akan mereka terima jika perusahaan melakukannya dengan baik. Hal ini akan membantu memotivasi mereka untuk tetap bekerja keras. Kebijakan dan prosedur manajemen lainnya juga diperlukan untuk memfasilitasi strategic implementation yang unggul, termasuk respek terhadap perempuan dan minoritas, mengaitkan kompensasi dengan kinerja perusahaan, mendorong kesehatan perusahaan, dan memelihara budaya organisasi yang memperlakukan semua orang dengan adil dan hormat. Jika ahli strategi melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan manajemen, produksi atau operasional, dan masalah sumber daya manusia yang terkait dengan strategic implementation, berarti perusahaan tersebut dalam perjalanan yang menuju kesuksesan. Namun, ada juga masalah strategic implementation pemasaran dan keuangan yang sangat penting. Yang pertama, allocate resource merupakan aktivitas manajemen pusat yang memungkinkan untuk eksekusi strategi yang dimana sering didasarkan pada faktor politik atau pribadi. Nah, strategic management ini memungkinkan untuk sumber daya dialokasikan di seluruh produk, wilayah, dan segmen sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh tujuan tahunan. Ada 4 jenis research atau aset, yaitu financial research, physical research, human research, dan technological research. Established structure. Struktur di perusahaan sebagian besar akan menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan ditetapkan. Tujuan dan kebijakan ini dinyatakan sebagian besar dalam hal produk di sebuah organisasi yang strukturnya didasarkan pada kelompok produk. Yang kedua, dapat juga menentukan bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Jika struktur organisasi didasarkan pada kelompok pelanggan, maka sumber daya tersebut akan dialokasikan dengan cara itu. Demikian pula, jika struktur organisasi diatur di sepanjang lini bisnis fungsional, maka sumber daya dialokasikan oleh area fungsional. Kecuali jika strategi baru atau yang direvisi memberikan penekanan pada area yang sama dengan strategi lama. Reorientasi struktural biasanya menjadi bagian dari implementasi strategi. Ada 7 tipe dasar struktur organisasi. Yang pertama, fungsional. Kedua, divisi menurut wilayah geografis. Ketiga, divisi menurut produk. Keempat, divisi menurut pelanggan. Kelima, divisi menurut proses. Dan keenam, strategic business unit atau SBU. Dan yang terakhir ada matriks. Nah, perusahaan tentunya berusaha untuk menjadi lebih terorganisir atau terstruktur dari persaingan yang ada, karena perusahaan yang lebih baik dapat menghasilkan competitive advantage yang luar biasa. Motivate and rewards. Implementasi strategi yang sukses membutuhkan dukungan serta disiplin dan kerja keras dari manajer dan karyawan yang termotivasi. Merumuskan strategi yang tepat saja tidak cukup karena manajer dan karyawan tersebut harus termotivasi untuk menerapkan strategi ini. Manajer dan karyawan lebih termotivasi oleh kepentingan pribadi daripada kepentingan perusahaan, kecuali jika keduanya bertepatan. Tujuan, strategi, dan kebijakan memiliki sedikit peluang untuk berhasil jika karyawan dan manajer tidak termotivasi untuk menerapkan strategi begitu strategi tersebut dirumuskan.
Penting untuk mengaitkan award dan sanksi dengan annual goals sehingga karyawan dan manajer memahami bahwa mencapai tujuan sangat penting untuk implementasi strategi yang sukses. Kombinasi insentif strategi penghargaan seperti kenaikan gaji, opsi saham, fringe benefits, promosi, pujian, pengakuan, kritik, dan peningkatan otonomi pekerjaan serta penghargaan dapat digunakan untuk mendorong para manajer dan karyawan agar berusaha keras untuk implementasi strategi yang sukses. Attract customer. Tenaga kerja mencerminkan basis pelanggan dapat membantu attract customer atau menarik pelanggan, membangun loyalitas pelanggan, dan merancang atau menawarkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Alasan utama untuk mengembangkan mission statement adalah untuk menarik pelanggan yang memberi arti tersendiri bagi perusahaan tersebut. Untuk mendapatkan dan mempertahankan competitive advantage, perusahaan harus attract customer dan mengelola keuangan mereka lebih baik daripada perusahaan customer. Misalnya pada restoran junk food. Untuk membantu menarik pelanggan ke restoran tersebut, perusahaan bisa memakai satu atau beberapa kata dengan penerangan sebagai tanda yang dinyalakan selama jam puncak produksi, umumnya di pagi hari dan larut malam, ketika pelanggan kemungkinan besar akan mengunjungi suatu restoran tersebut. Manage finance. Dalam mengatur keuangan perusahaan, sangat penting untuk menentukan financial budget, di mana dokumen ini akan merinci bagaimana dana akan diperoleh dan dibelanjakan untuk jangka waktu yang tertentu, termasuk anggaran kas, anggaran operasional, penjualan, laba, anggaran modal, anggaran biaya, anggaran divisi variabel, anggaran fleksibel, dan anggaran tetap atau fixed cost. Tujuan dari financial budget ini bisa memungkinkan perusahaan untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan serta untuk menghitung rasio keuangan yang diproyeksikan di bawah berbagai skenario strategic implementation. Dan yang terakhir ada rules and lesson learning. Jadi, apa saja manfaat dan peran penting dari implementasi strategi bisnis untuk bisnis kita? Ada beberapa manfaat dan peran strategi implementation, yaitu mengembangkan program budgeting dan prosedur, mencapai sinergi seperti sinergi pemasaran, operasional, manajemen, investasi, dan lain-lain. Nah, agar dapat mencapai tujuan secara optimal, selain harus mampu merumuskan strategi, perusahaan ini tuh juga harus mampu mengimplementasikan strategi tersebut secara efektif. Bahkan, rumusan strategi yang sempurna sekalipun hanya akan memberikan kontribusi yang minim bagi pencapaian tujuan perusahaan jika tidak mampu diimplementasikan dengan baik. Hal penting dalam strategi implementation termasuk mencocokkan struktur organisasi dengan strategi, menghubungkan kinerja dan gaji dengan strategi, menciptakan iklim perusahaan yang kondusif untuk sebuah perubahan, dan mengelola hubungan politik, menciptakan budaya yang mendukung strategi tersebut, mengadaptasi proses produksi serta operasional, dan mengelola human resource. Menetapkan tujuan tahunan, merencanakan kebijakan, dan mengalokasikan sumber daya adalah kegiatan strategic implementation utama yang umum bagi sebuah perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.